Di dunia sepak bola, nama pelatih kadang kalah tenar dibanding pemain. Tapi bagi mereka yang mengerti taktik, strategi, dan filosofi permainan, sosok pelatih itu justru penentu segalanya. Dari sekian banyak pelatih hebat, ada satu nama yang gak terlalu suka cari panggung. Tapi prestasinya gak main-main. Hansi Flick. Orangnya kalem, gaya bicaranya tenang, jarang marah-marah di pinggir lapangan. Tapi saat dia pegang kendali, tim yang dilatihnya bisa jadi mesin penghancur yang nyaris sempurna. Sebelum jadi pelatih top, Flick juga sempat jadi pemain. Ia bermain di Bayern Munchen pada tahun 80-an, tapi karirnya nggak terlalu mencolok. Cedera memaksa dia pensiun lebih cepat. Tapi disitulah titik baliknya. Flick tahu, kalau dia nggak bisa jadi pemain besar, dia bisa jadi pelatih besar. Mulailah dia melatih tim-tim kecil. Mulai dari bawah, nggak langsung dapat klub gede. Tapi dia sabar, dia belajar, dan dia bangun fondasi. Nama Flick mulai dikenal publik waktu dia jadi asisten pelatih Joachim Löw di timnas Jerman. Selama lebih dari 8 tahun, dia ikut merancang strategi, ikut membangun tim yang akhirnya jadi juara dunia tahun 2014. Banyak yang bilang, di balik kesuksesan Löw waktu itu, ada peran besar Hansi Flick yang gak terlalu disorot kamera. Dia bukan pelatih depan layar, tapi kerja kerasnya ada di balik layar. Dan itu mulai diperhatikan banyak pihak. Puncaknya terjadi tahun 2019. Bayern Munchen lagi kacau. Pelatih Niko Kovac dipecat. Klub butuh penyelamat. Mereka tunjuk Flick awalnya cuma sebagai pelatih sementara. Tapi keajaiban mulai terjadi. Pemain yang awalnya tampil biasa-biasa aja, mendadak jadi beringas. Bayern main cepat, presisi, menyerang dari semua sisi. Pemain seperti Müller yang sempat tenggelam, balik jadi mesin assist. Lewandowski jadi striker paling mematikan di dunia. Dan hasilnya, treble winner. Bayern juara Bundesliga, juara DFB Pokal, dan yang paling luar biasa, juara Liga Champions setelah menghancurkan Barcelona 8-2. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari tangan dingin Hansi Flick. Setelah sukses di Bayern, Flick dikasih tugas besar, ngelatih timnas Jerman. Misinya jelas, bangkitin kembali Jerman setelah Piala Dunia 2018 yang mengecewakan. Awalnya berjalan cukup baik, tapi sayangnya, di Piala Dunia 2022, Jerman kembali gagal lolos dari fase grup. Kritik datang dari mana-mana, dan akhirnya Hansi Flick dipecat. Jadi pelatih Jerman pertama dalam sejarah yang diberhentikan di tengah jalan. Tapi bukan berarti dia gagal. Sepak bola adalah soal momentum, dan Flick mungkin belum dapat momen terbaiknya bersama tim nasional. Tapi caranya membangun tim, mendidik pemain muda, dan pendekatannya yang tenang, semua itu tetap dihargai banyak orang. Yang bikin Hansi Flick beda adalah cara dia melihat permainan. Dia nggak pernah rendahkan anak asuhnya. Bahkan pemain yang dianggap habis kariernya bisa dia hidupkan lagi. Flick juga dikenal dekat sama pemain. Nggak banyak drama, nggak banyak konflik. Tapi kalau soal kerja, disiplin nomor 1. Hansi Flick bukan pelatih paling heboh. Dia bukan pelatih yang sering tampil di media dengan kata-kata besar. Tapi dia adalah pelatih yang kerja kerasnya nyata, yang hasilnya bisa dilihat di lapangan, yang bisa bawa tim kacau jadi juara Eropa hanya dalam waktu hitungan bulan. Dan meskipun sempat jatuh bersama timnas Jerman, satu hal pasti, Hansi Flick belum selesai. Dia masih punya banyak hal untuk dibuktikan. Dan dunia sepak bola belum lihat versi terbaiknya. Dan sekarang, setelah jatuh, setelah sempat diragukan, Hansi Flick kembali. Bukan ke Bayern, bukan ke timnas, tapi ke salah satu klub paling ikonik di dunia, Barcelona. Ya, Flick sekarang resmi jadi pelatih kepala Barcelona. Klub yang beberapa tahun terakhir mengalami masa sulit. Krisis keuangan, kehilangan pemain bintang, performa naik turun. Tapi kedatangan Flick bukan sekadar ganti pelatih. Ini adalah tanda dimulainya era baru. Barca bukan lagi tim yang beli bintang instan. Mereka mulai fokus ke pemain muda, akademi, dan filosofi permainan yang solid. Dan Flick adalah pelatih yang pas untuk semua itu.
Dia tahu cara membangun tim dari nol. Dia tahu cara membimbing pemain muda seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal. Bukan cuma jadi pemain bagus, tapi jadi pemenang. Gaya mainnya cocok, cepat, kolektif, dan efisien. Mirip DNA Barca, tapi dengan sentuhan disiplin ala Jerman. Fans mulai punya harapan lagi. Bukan cuma karena nama besar, tapi karena visi yang jelas. Karena Hansi Flick bukan cuma datang untuk menang. Dia datang untuk membangun kembali kejayaan. Dan mungkin inilah momen pembuktian terbesar dalam karirnya. Dari pelatih cadangan, jadi juara Eropa. Dari keterpurukan, kini dipercaya bawa revolusi di Camp Nou. Hansi Flick, si Jenderal Kalem, kini memegang kendali penuh di Barcelona. Dan dunia sepak bola sedang menunggu seberapa jauh dia bisa membawa klub ini kembali ke puncak. Hansi Flick bukan pesulap. Dia bukan pelatih yang bisa sulap klub ini langsung jadi juara Eropa dalam semalam. Tapi kalau bicara proses, dia sudah membuktikan berkali-kali bahwa dia adalah arsitek sejati. Dan sekarang, dengan semangat baru, pemain muda yang lapar, dan visi jangka panjang yang jelas, Barcelona bersiap kembali menjadi tim yang ditakuti di Eropa. Bukan karena nama besar masa lalu, tapi karena masa depan yang sedang dibangun hari ini. Era baru telah dimulai. Di tangan Hansi Flick, Barcelona mungkin akan menemukan kembali jati dirinya. Dan kali ini, mereka tidak hanya ingin bangkit. Mereka ingin menguasai dunia sekali lagi. Hansi Flick mungkin bukan pelatih yang penuh sorotan kamera. Dia bukan selebriti sepak bola. Tapi di dunia yang penuh tekanan, penuh kegilaan taktik dan ego, dialah pelatih yang justru dibutuhkan. Tenang, sederhana, tapi tegas. Bekerja dalam diam, tapi hasilnya terasa besar. Dan kini di Camp Nou, di klub yang pernah jadi simbol kejayaan dan keindahan sepak bola, Flick memulai lembaran baru. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menciptakan sejarah baru yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih berarti. Perjalanan ini belum selesai, tapi satu hal pasti, Barcelona yang baru sedang dibangun. Dan di baliknya, berdiri sosok yang tahu cara membawa tim dari kegelapan menuju puncak dunia.